Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV, hari ko kita tetap bisa bersua dengan pemirsa sadonyo. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bersua kembali dalam sebuah acara yang rutin kita lakukan, salah satunya lah podcast bersama tokoh. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, seperti biasa sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, sambil kita akan memperkenalkan siapa tamu kehormatan kita yang duduk di studio ini yang sangat luar biasa. Tentu kami kru Soro Minang TV, saya Safril Yubahar Desmanis selalu berdoa kepada Yang Kuasa, pemirsa Soro Minang TV sadonyo selalu mendapatkan kelimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala endaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. ya, dan tentunya kami tidak bosan-bosannya selalu menghimbau kepada seluruh penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Soro Minang TV. Pemirsa Soro Minang TV, tentu apa yang disampaikan oleh Bu Des tadi itu adalah sebuah amunisi bagi Soro Minang TV di dalam rangka menjumpai pemirsa Soro Minang TV dalam bentuk program-program yang selalu mempunyai nilai-nilai edukasi baik terhadap kehidupan secara umum maupun kehidupan secara khusus kita orang Minang. Nah, untuk itu malam hari ini apa cerita gitu Bu Des? Malam kini kita menghadirkan seorang sastrawan dan budayawan ya. Luar biasa ya. Beliau asli orang Minang tapi lahir dan besar di negeri Sembilan. Memang lahir dan besar di negeri Sembilan. Betul, lahir dan besar udah di generasi ke berapa Bapak di negeri Sembilan? Generasi 45. Oh, Masya Allah. 4 ke 5. Yang keempat. Tapi bahasa Minang mungkin bisa lah Sikit-sikit, insya Allah. Oke, pemirsa Soro Minang TV, seperti flyer yang telah kami sampaikan, bahwasanya hari ini kita mencoba mengupas Udes tentang bagaimana sejarah Minangkabau kok ada di negeri Sembilan itu gitu. Lebih tepatnya negeri Sembilan adalah Minangkabau. Minangkabaunya Malaysia. Kan gitu. Kenapa dikatakan negeri Betul. Sembilan itu Minangkabau? Nah, pada malam hari ini kita akan bersama Profesor Dato Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin. Kalaulah bergelar Dato kok, kalau di awak kan penghulu kali ya. Iya. Kalau di situ Dato itu berbentuk sebuah penghargaan ya. Penghargaan ya. Ya nantilah kita tanya yang pasnya seperti apa ya. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, penasaran dengan diskusi kita dengan beliau, dengan Pak Prof yang hadir telah di studio gitu, maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Itu suruh Masya Allah. Pak Dato berbahasa Minang. Wak suruh Pak Dato berbahasa Minang. Bentar, Pak. Oke. Izin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami all kru Soro Minang TV tentu sangat bangga dan sekaligus berterima kasih atas kesediaan Prof bisa hadir menghadiri undangan kami untuk kita berbincang-bincang tentang bagaimana Minang ada di Malaysia, khususnya di negeri Sembilan itu sendiri gitu. Dia kan kalau orang awak kan garansi datang deh. Kayak masih Malaysia. Malaysia lah ya. Tapi awak ada bahasa awaknya. Iya. Mungkin penonton agak gitu pendengarnya kan. Prof, sebelum kita berbincang secara khusus tentang hubungan sejarah, anggaplah kita hari ini mau belajar 3 SKS sejarah Minangkabau yang ada di Malaysia bersama Prof nanti. Tapi sebelum itu biar pemirsa Soro Minang TV mengetahui jati diri seorang Prof itu, bisa mungkin sambil memperkenalkan diri dan menyapa pemirsa Soro Minang TV pertama sekali gitu. Baik, rekan-rekan yang ada di Suara Minang TV. Iya.
Ya, tak balik kampung, hati ambo hibo, tak dapat jumpa ramai kawan. Kau nak tahu tampek asal ambo, kampung dia kacik, Kuala Pilah Nagari 9. Masya Allah, Negeri Sembilan, ya betul, betul. Dan kalau kita nak lihat hubung kait antara Negeri Sembilan dengan Minangkabau ini cukup dalam. Cukup dalam ya. Cukup Tapi dalam. sebelum ke situ, Prof, tentu seperti tadi kita berbincang di awal adalah generasi yang keempat atau kelima asal dari Minangkabau. Ya. Basic asli di Minangnya di mana, Prof, sebenarnya, Prof? Basic asli di Minang kalau sebelah arwah mak. Mak ya? Arwah mak daripada Simalanggang. Simalanggang. Ambo pai dari situ. Lah pai ke situ? Dah pai di situ, dah jumpa dan sanak semua. Ada masih? Ada masih. Masya Allah. Lepas itu kalau sebelah arwah bapak, itu yang di Sungai Pua, Agam. Sungai Pua. Ataupun kadang-kadang ambo panggil Singapura. Jadi kalau pihak ibu dari? Kalau pihak ibu daripada Simalanggang. Simalanggang. Simalanggang 50 kota. Pokoknya tadi bingung. Ya karena berarti Pak Prof berpikir tadi itu bahwa garis keturunan ke bapak sepertinya ya, kan Sungai Pua. Padahal beliau aslinya adalah orang. Betul, betul. Jadi kalau belum lagi itu. Belum situ ya. Ada satu lagi. Kalau di sebelah bapak kepada mak, maknanya Rabiah binti Osman bin Husin, itu daripada Muaro Paiti Bangkinang. Kampar ya. Iya. Maknanya ada 3 jurai keturunan dalam diri ambo sebenarnya. Agam 50 kota, Bangkinang. Masya Allah. Kalau isteri ambo ada cempada ke Siti Hajar, dia daripada apa nama itu Tanah Datar. IKTD. Kalau di Batam namanya Ikatan Keluarga Tanah Datar. Oke. Iya. Prof, sedikit kalau boleh Prof mencarikan latar belakang Prof sebagai seorang profesional lah. Tadi kan Bu Host telah menyampaikan, termasuk di flyer kami sampaikan, Prof adalah seorang budayawan dan sastrawan malah, ya kan? Jadi kalau boleh Prof bisa menceritakan sedikit profil Prof di Malaysia atau di Negeri Sembilan tuh sebagai apa gitu? Baik, ambo kalau daripada kecil lagi memang dah diasuh dengan tambu, dengan kabar. Bro. Kami aja lai iduk dah kayak Minang dak ada macam lihat tambo. Tambo tu betul. Cerita lama. Betul, cerita lama. Oke, silakan Prof. Jadi daripada kecil lagi. Memang dari kecil ya. Dari kecil lagi. Ya betul. Arwah bapak kalau daripada kecil kalau diturunkan pantun, tambu dalam bentuk pantun, wajib hafal. Kalau tak hafal tak boleh pergi mana-mana. Misal kata kalau dulu ambo masih ingat kalau balik ke rumah, arwah bapak akan ada di atas rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam arwah bapak cakap. Putih pawuh di pematang, jatuh sebiji di atas titi. Dari jauh anak anda datang bertemu ayah anda yang baik budi. Masya Allah. Lepas itu apa nama arwah bapak dia akan sambut. Katang-katang berisi manik berisi hampa padi. Anak anda yang datang jampuilah naik, sebelum naik basuhlah kaki. Berarti sama kayak Mbak Alu ya, Pak? Iya betul, sama menyambah lah. Memang dah dilatih. Betul. Daripada kecil. Lepas tu besar, lepas tu bersekolah. Bersekolah sampai SPM, sampai peringkat atas di pusat pengajian tinggi. Lepas tu memang ilmu-ilmu dari segi pengalaman, adat, budaya, warisan memang dah dipelajari. Daripada pusat pengajian tinggi, daripada orang-orang tua. Lepas tu banyak buat kajian di Negeri Sembilan, di Minangkabau. Yang sebenarnya keterkaitan tu memang hebat sebenarnya. Sangat luar Sebab biasa. orang Minangkabau datang ke Negeri Sembilan, Negeri Sembilan datang ke Minangkabau. Itu perkaitannya. Kalau kita lihat
pantun dulu-dulu, apa nama ketuku ketakal, kedua si keladi moyang. Kita ini sesuku seasal, kita ni senenek moyang. Masya Allah. Itu kaitan-kaitan yang betul. Kaitan yang dulu. Dan Ambo daripada kecil memang dah diajar dengan tambo ni, dengan cerita-cerita. Jadi memang dari kecil Prof ala diajar oleh orang Gaek tentang budaya Minang. Budaya Minang. Lewat tambo tadi. Lewat tambo, pantun, pepatah, petitih, mamangan, tamsilan. Tapi yang peliknya, arwah bapak dia terus kepada Ambo ya. Dia terus kepada Ambo sebab mungkin dia tengok Ambo minat. Betul. Adik-beradik ada 7, kalau yang 6 tu dia agak tak berapa minat. Kalau udah modern lah. Modern. Ya. Kalau Ambo berkecek dengan ayahanda, oh jangan campur, ini lainnya. Beda mazhab nih. Prof, sekali lagi sebelum kita awak mendapatkan sejarah tentang Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan, profesi Prof kini apa, Prof? Ambo dah pensiun bulan 9 hari itu. Pensiun? Pensiun. Dah pensiun bulan 9, tapi bunyi saja pensiun. Tapi banyak tanggungjawab. Oke. Dari segi hadai, lepas tu dari segi buat kajian. Lepas tu kebetulan Ambo ada buka pusat latihan adat, budaya warisan. Lepas tu mengajar anak-anak muda berpantun, adat itu, adat ini. Itu adat Melayu Malaysia atau Minangkabau? Minangkabau Melayu. Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan lah. Dia merangkumi semua sekali. Tapi kalau suku Pak Prof ini apa? Kalau kita tarik ke Minang, suku apa jatuhnya Kak Prof kini itu? Saya suku Simalanggang. Simalanggang. Kalau di Negeri Sembilan, suku Sri Melenggang. Oke. Sri Melenggang. Kalau saya suku Sri Melenggang, arwah bapak saya suku Tiga Batur. Semelenggang suku Tiga Batur. Lepas tu ada suku-suku yang lain. Iya, betul. Oke, pemirsa Suara Minang TV, semakin menarik. Kadang-kadang awak lah berbahasa Indonesia, tapi beliau tetap berbahasa Minang walaupun patah-patah campur dengan bahasa Melayu. Melogat Malaysia, tapi Minang. Budes, sebelum kita lanjut, Budes, ada ndak respon dari pemirsa Suara Minang TV? Mungkin bisa dibacon, Budes. Sebelum kita lanjut komen pertanyaan terhadap Prof kita gitu. Ada dari Mindy Ernita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donald bin Rajat. Barek topik ini. Lain dah sama Rek Bapak ini. Iko kita belajar minimal 2 SKS lah tentang sejarah Minangkabau gitu ya. Kita belajar ada bahasa campuran gitu. Betul. Versi Minang tapi logat Malaysia. Oke. Kemudian ada Jadri Jailun. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fred Azwan Sajanhar. Assalamualaikum. Selamat datang Datuk Muhammad Rosli di Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali. Kamu gitu. Oke, Prof. Kita mulai tentang sejarah, Prof. Jujur kalau orang Batam lah paling tidak, orang Minang, Batam tentu sudah terbiasa masuk Malaysia. Walaupun dalam bentuk mencari kehidupan ataupun pergi jalan-jalan, itu selalu, apalagi khusus orang Minang, selalu tidak pernah baralah ke acoknya pergi ke Malaysia, tetap singgah ke Negeri Sembilan. Tetap coba mencari situasi-situasi seperti di Negeri Sembilan. Dan di situ, setelah kita kumpulan berbagai macam referensi, itu memang sepertinya kayaknya kita seperti berada di Minangkabau gitu. Baik bagonjongnya, rumahnya, ya kan, masuk ke museum itu ada catatan sejarah terangkai di situ. Museum apa namanya, Sri Menanti kalau tidak salah ya. Saya seringnya ke situ gitu. Walaupun sebenarnya banyak museum-museum yang lain. Nah, pertanyaannya Prof, sebagai seorang yang memang telah sangat-sangat paham tentang sejarah Negeri Sembilan, Prof seorang budayawan dan sastrawan, mungkin bisa menceritakan secara lugas
bagaimana sih sejarahnya Minangkabau ada di Negeri Sembilan itu gitu. Baik. Mungkin bila mengecek salah Prof taruh gitu. Apa nak Prof kecek? Kalau kita lihat ya, kalau kita kecek sejarah tu. Ya. Tapi kalau di Negeri Sembilan lain pula tu. Kalau perkataan kecek itu, mengecek, mengecek itu mengurat. Oh, menguras. Mengurat. Ya. Mengurat. Iya. Ya. Kita ketepikan. Iya, betul. Dalam hubungan Minangkabau Negeri Sembilan sudah lama sebenarnya. Abad ke-13, abad ke-14 memang dah ada dah. 1400-an, 1300-an. 1400 dah ada. Ya. Tapi yang datang tu dalam bentuk keluarga. Oh. Dalam bentuk keluarga. Ada yang terus daripada Minangkabau terus ke Naning, Melaka. Ya. Lepas tu ada yang terus ke Negeri Sembilan. Ya. Dan kemudian ada yang sampai ke Negeri Sembilan, daripada Negeri Sembilan dia terus ke Pahang. Terutama datang daripada negeri Seri Lemak. Seri Lemak, Minangkabau datang ke Negeri Sembilan. Bila dia datang ke Pahang, lepas tu sampai di Pahang dipanggil balik ke Negeri Sembilan, dia akan jadi suku Seri Lemak Pahang katanya. Itu cikal bakal ya. Dan kemudian perhubungan ini dulu kalau kita ingat Yang Tuan di Negeri Sembilan yang pertama Raja Melewah. Raja Melewah yang pertama. Lepas tu Yang Tuan yang kedua, Yang Tuan Hitam. Yang ketiga Yang Tuan Lenggang. Tiga-tiga ni adalah anak raja daripada Minangkabau. Pagaruyung. Tiga-tiga ni. Jadi daripada tiga ni maka lahirlah anak Raja Minangkabau yang lahir di Negeri Sembilan. Maka dipilih daripada keturunan Yang Tuan Raden. Jadi maknanya jalur tu, darah tu, kita tidak boleh lari. Memang Minang. Memang asli Minang. Itu yang Ambo sebut di peringkat awal tadi, ketuku ketakal kedua sekali moyang. Kita ini sesuku seasal, kita ni senenek moyang. Itu yang paling cantik yang sebenarnya. Sebab kalau kita tengok dalam budaya Minangkabau, budaya Negeri Sembilan, keretau, medang di hulu. Buah bunga balun katanya. Marantau lah bujang dahulu di kampung berguna balun. Ada itu pepatah itu di Negeri Sembilan? Memang ada. Jadi maknanya keturunan Minangkabau ni memang dianjurkan untuk merantau. Merantau cari ilmu, mencari piti. Dah banyak ilmu, dah banyak piti, bawa balik ke kampung, bantu kampung tu balik. Itu yang cantiknya. Itu yang cantik. Itu yang dicemburui orang Minangkabau ni. Betul. Dia punya keakraban tu sangat luar biasa. Bersatu teguh, bercerai roboh katanya. Jangan bersatu teguh, bercerai kahwin lagi tu, jangan. Datin marah. Tak apa, kita gurau-gurau. Ya, betul. Kita gurau-gurau. Ya. Jadi perhubungan itu memang dah lama sebenarnya. Ya. Macam apabila hamba buat kajian di Agam. Di Agam, orang tua-tua situ cerita kalau zaman dulu, katanya kalau orang Agam dia nak berniaga, dia berniaga ke kolang. Kolang tu kelang. Kelang. K-I-L. Iya, Kilang. Salah satu daerah di Selangor. Asalnya dulu daerah itu adalah daerah Negeri Sembilan dulu tu sebenarnya. Daerah Tun Perak dulu sebenarnya. Jadi hubungan akrab tu memang dah lama sebenarnya. Memang dah lama. Lama sekali. Dan dia ada gelombangnya. Sampai 3-4 gelombang orang yang daripada Minangkabau datang ke Negeri Sembilan. Sembilan datang ke Minangkabau. Itu yang cantiknya sebenarnya. Dan hubungan itu memang tak boleh putus. Air dicincang tidak akan putus kecuali air batu. Es batu tu. Betul. Es batu cincang akan putus. Ya. Betul. Tuh. Memang sangat kalau tadi boleh kita menyimpulkan Budes ya. Nggak ada beda, memang aslinya Minangkabau. Tuh. Tadi tuh Prof bilang masih ada beberapa kali generasi lah istilahnya. Negeri Sembilan, Minangkabau, Negeri Sembilan sudah masih sangat
masih terjalin udah silaturahmi ya, saling berkunjung lah mungkin enak. Ibaratnya kalau kita di Batam pulang kampung celo, balik ke Minang kan gitu nah. Kok baliklah kemari kan begitu. Apakah sampai generasi datuk sekarang mencari anak kemenakan di Negeri Sembilan masih mencintainya nak tentang Minangkabau itu gitu? Itu wajib bagi kita untuk menyampaikan. Itu memang tanggung jawab Ambo dan tanggung jawab kita menyampaikan. Misalkan ke Suara Minang TV, ya betul. Dan kemudian apabila orang Minang keluar daripada Minangkabau, dia mungkin tak teruskan Negeri Sembilan. Ada yang ke Jambi dulu, ada ke Kampar dulu, ke Siak, dia bersiak ke Negeri Sembilan, Kampar ke Negeri Sembilan, bergeraknya. Betul. Orang Minang ni dia bergerak serata dunia. Satu lagi yang cantik orang Minang ni, dia toleransinya tinggi. Dia boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu hebatnya. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kayak orang Minang nak. Tahu lah kan? Tapi Pak Prof sebagai asli putra Minang tapi sudah lahir dan besar di negeri Sembilan gitu. Nah, berarti Pak Prof itu profesor atau memang mengambil untuk jurusannya ke sastra bahasa gitu. Memang di pusat pengajian tinggi dulu ambo bidang sejarah. Sejarah. Lepas tu ambil master. Master ambo ambil dalam bidang adat. Adat Negeri Sembilan. Adat Negeri Sembilan dan Melayu. Okey. Sampai di PhD pun dalam bidang adat. Tapi orang mentertawakan. Tak apalah. Tapi sampai satu tahap orang akan panggil kita. Kita lah tempat rujukannya. Dia itu saja sebenarnya. Takkan orang nak bidang kedoktoran, ekonomi. Kita bisa. Tapi basicnya semenjak kecil itu memang sudah diajar. Memang ada. Basic daripada tambo tadi yang diajarkan oleh ayah. Kan begitu ya? Dia kadang-kadang tambo tu dia ada dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk prosa. Adapun awal tatkala masa dahulu naik di atas bukit bintang penjaring, berkecalang pelantak bosi kemuntung membilang tungku, penyongek di atas timbal jalan simpang ompek, solilit pulau Peroco selembang tanah Melayu salam Minangkabau, katanya. Dia baca tu. Hamba ada sijil. 7 hari 7 malam bercakap je. Berhenti ketika buang air dan sembahyang. Masya Allah. Dan makan. Hamba ada sijil. Malaysia buat rekod. Hari ke-8 masuk wad. Prof, sedikit berbicara tentang lebih privat. Dari anak Prof, Ibu kan juga sebenarnya keturunan Minang juga nih, ya kan? Tanah datar tadi Bu tanah datar. Artinya anak Prof sebenarnya kalau kita runut kepada riwayat asli juga orang Minang kan itu. Ada nggak 1-2 orang yang ngikut? Kalau anak Ambo ada seorang dia boleh menyanyi. Dia boleh menyanyi lagu-lagu asli, lagu-lagu moden, dia boleh gitar. Anak yang kecil dia boleh cipta lagu. Selalu jadi budayawan lah ya. Selalu yang diganggu Ambo lah. Untuk minta pepatah, petitir, pantun nak dijadikan lagu. Jadi meminta rujukan ke Prof dalam rangka menciptakan sebuah lagu dan syair lah istilahnya. Oke. Tentu secara prinsip Prof seperti yang tadi Prof sampaikan punya tanggung jawab untuk supaya ada generasi di bawah Prof, apakah itu anak kemenakan atau siapapun orang Negeri Sembilan untuk memahami tentang adat dan budaya itu sendiri gitu. Kalau yang itu, Ambo fikir Ambo dah lahirkan ribuan murid. Sebab Ambo mengajar dulu di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Ratusan para guru. Kalau masuk di kelas, Ambo mengajar budaya. Ambo mengajar warisan, Ambo mengajar peradaban. Budaya Minang? Campur sekali campur semua. Tapi terasnya Minang lah. Betul. Iya, betul. Terapkan benda tu. Ambo fikir, ramai dah yang boleh. Tapi masalahnya
dia orang ni tidak dibudayakan, tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Benda ni kena diamalkan. Kalau diamalkan dia akan jadi. Dia akan jadi. Macam hamba dengan isteri hamba dulu kan, bila bercinta, cinta, nak yakinkan isteri, angkut-angkut terbang ke langit menyedai kain. Walau terlangkup bumi dan langit, kasih tak berubah pada berarti Pak Prof romantis juga. Biasa ya. Muka saya ganas. Prof, kini kanlah memasuki masa pensiun. Artinya ya pensiun berarti dari pekerjaan lah ya, mengajar di universitas dan segala macam lah. Pensiun lah secara apa. Tapi jiwa tetap adalah jiwa yang akan mencoba mewariskan pengetahuan tentang budaya, baik Negeri Sembilan ataupun budaya-budaya Melayu lainnya yang Prof kuasai. Langkah-langkah apa yang Prof lakukan? Kini Gos, karena awak pernah adola mendengar informasi Prof bikin, kalau bahasa daerah lain mungkin apakah padepokan lah namanya, membuat atau sanggar kah namanya, bagaimana untuk membudayakan ya Bu Des, generasi-generasi berikutnya. Kalau tadi kan Prof ngecek dalam forum kelas, anak murid, mahasiswa. Nah kini itu tentu kita tidak ada mahasiswa lah, wala pensiun mah. Tentu tetap harus ada langkah-langkah supaya Prof tetap bisa berkarya dan bisa diteruskan kepada anak, kemenakan atau siapapun generasi muda Negeri Sembilan gitu. Tapi yang sebenarnya bunyi saja pensiun. Tapi pergerakan tidak pensiun. Justru lebih berat. Lebih berat. Dan hamba ada buka pusat latihan. Itu yang saya maksudkan. Pusat latihan. Hamba namakan pusat latihan itu Perkampungan Rajo Torombo. Perkampungan Rajo Torombo. Rajo itu maknanya bukan raja, orang yang menguasai. Torombo itu maknanya kata-kata yang berpantun. Dalam itu ada diajar motivasi, budaya, adat, bercakap. Lepas itu hamba panggil murid hamba untuk ajar nak buat tanjak. Isteri hamba dari segi jahitan dan macam-macam lagi ya sebenarnya. Dan selalu dipanggil oleh negara-negara yang lain untuk memberi nasihat, untuk nak memberi pandangan. Jadi pokoknya walaupun kita dah pensiun, dah 61, kita jangan fikir kita dah tua. Kalau kita fikir kita dah tua, maknanya mental kita akan tua. Jadi kita kena sentiasa bergerak. Kita buat saja. Berapa? 61. 61. Berarti tetap 60 umur pensiun di Malaysia ya? Di Malaysia. Jadi maknanya kita kena selalu sebenarnya. Dan walaupun sekarang ni zaman digital, yang sebenarnya pembudayaan itu penting. Kita kena tunjukkan contoh. Kita kena jadi satu ikon, satu idola. Sebab tu ambo kalau orang panggil, jarang ambo tolak sebenarnya. Kecuali demam. Mesti datang. Oke, pemirsa Sora Minang TV, Bu Des, kita coba membaca yang lain komentar bintang Bu Des. Bintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Datuk. Apa kabar Negeri Sembilan? Pak Hos mantap kali dengan Bu Hos. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan, apa kabar Negeri Sembilan katanya. Nanti alhamdulillah baik ya Tuh ya. Oke, dari bintang. Bapak Rizaldi, Assalamualaikum Datuk, selamat datang di Batam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fred baik hati ngirim bintang untuk kita Bu Des. Syarat tuh. Tapi bisa cair nak ya. Rida Yusrizal, selamat datang Datuk Rusli. Rosli ya. Rosli ya. Assalamualaikum Datuk Rusli katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuliadi, mantap host. Kanda Sapriliar, oi Dinda, Jakarta. Terima kasih banyak Dinda Yuliadi. Delmaskar Naraslayo, mantap SMTV. Suara orang awak. Selamat datang Datuk di Batam. Terima kasih banyak. Ada Bu Des tanya enggak? Pak Prof.
Bisa. Oh bisa ya? Suara Pak Fred? Oh enggak keringkan, gadang solo gadang Pak. Karena kalau mic-nya kalau di kondisi seperti ini enggak ini ya. Nah, Pak Prof, baru-baru itu Gonjang Limut pun mengadukan halal bihalal. Dan yang luar biasa sangat ramai itu ketua kita dari situ pun hadir ke situ dan dari luar Batam pun hadir gitu. Nah, itu berarti bahwa persatuan orang awak yang ada di Malaysia itu luar biasa. Dan Pak Prof selaku orang yang melestarikan budaya yang ada, nah ya lebih kepada melestarikan. Berarti kan bangga dengan budaya Minang itu sendiri. Nah, sebagai awak yang tinggal di negeri Melayu gitu, ada nggak perbedaan dan kesamaan antara budaya Minang itu dengan budaya Melayu sendiri, sehingga Pak Prof pun nggak terlalu mungkin kayaknya terlalu susah untuk mengajarkan bahwa oh ini ke Minangnya, oh ini ke Melayunya gitu, dan mungkin pasti ada kesamaan dalam budaya itu sendiri gitu. Ambo melihat benda ini, jangan kita lihat perbezaan itu adalah satu kelemahan, jangan kita lihat. Perbezaan itu yang sebenarnya adalah kekuatan. Perbezaan itu cuma warna-warna saja sebenarnya. Persamaan yang Amba cukup taksub dan takjub pada Minang ni ialah kesatuannya, keakrabannya. Maknanya biar mati anak jangan mati adabnya. Dia saling bantu antara satu dengan yang lain. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersatu bertambah mutu, berbahasa menunjukkan bangsa. Jadi maknanya Minang ni kalau di mana-mana saja dia akan datang sebenarnya. Dia akan datang. Kalau Paliko itu kan? Ya betul, Paliko. Ambo pun ada dalam tu sebenarnya. Masing-masing bangga menunjukkan budayanya macam mana, bagaimana, dan itu perlu nak ditunjuk kepada generasi muda. Cara berpakaian, cara pertuturan, adat perkahwinan dan macam-macam lagi. Kalau kita lupakan yang itu, generasi muda akan dimasuki oleh yang lain. Kita kena bangga dan itulah jati diri kita. Dan itu jati diri kita. Tapi kalau sampai kini pun itu tradisi dalam contoh nih dalam pernikahan di Melayu itu kalau orang Minang itu sendiri tetap masih memakai adatnya Minang. Ya, masih. Kalau cepak sirih, sirihnya, bunga telurnya, pidatonya, makan sirih berpinang tidak, sirih datang dari Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah adat dan budi bahasa, katanya. Jampuiklah makan sirih ni, katanya. Dia makan sirih. Lepas tu yang di sebelah sana pula dah makan sirih berpinang tidak, sirih datang masjid tanah. Makan sirih mengenyang tidak, sama-sama kita mama. Makanlah. Jadi kenapa Amba sebut Melaka? Kenapa Amba sebut masjid tanah? Orang Minang dulu ramai di situ. Betul. Orang Minang dulu memang terlibat dalam institusi Kesultanan Melaka. Sebagai tukang, sebagai penasihat, dan macam-macam lagi sebenarnya. Itu kehebatannya. Dan kita tidak boleh nafi sebenarnya. Ramai orang kata, wah Minang. Sebab kerajinannya menonjolkan adat dan budayanya. Dan kalau kita lihat orang Minang ni, dia rajin menulis. Kalau orang tua dulu menulis tambo, pakai tulisan tangan. Lepas tu menulis pantun. Lepas tu dituturkan daripada satu masyarakat ke satu masyarakat. Diturunkan kepada dunsanak yang lain. Ini tidak boleh dinafikan. Memang tidak boleh dinafikan sebab kelisanan, daya hafalnya cukup kuat. Dan ini yang kita perlu pertahankan. Nah, berarti Pak Prof itu kan generasi keempat ya, generasi keempat. Nah, berarti kiat yang Pak Prof lakukan ke generasi yang gini, berarti tetap menurunkan yang seperti itu. Contoh ke anak sendiri gitu, bahwa ini kok Minang, kok budaya adat Minang gitu. Walaupun kita hidupnya di negeri Melayu gitu, tapi yang Minang itu tidak boleh hilang gitu. Berarti selalu menekankan ke generasi khususnya di negeri 9 itu sendiri. Iya. Memang kita terus sampaikan benda dan perkara itu. Dan ini memang tidak boleh dinafikan sebenarnya. Nah, kalau kadang-kadang ada yang nakal juga. Ada yang nakal. Ada yang nakal mengatakan bukan, ini datang daripada Kampar. Bukan, ini datang daripada Siak. Cuba buka tambu alam Minangkabau, buka tambu adat Minangkabau,
asalnya dulu daripada satu pangkal. Bila orang Minang daripada Pagaruyung, dia bergerak ke Jambi, dia bergerak ke Siak, dia bergerak ke Kampar. Bila sampai di Kampar, Tambo tu dia akan tukuk tambah mengikut Kampar. Jambi, dia tukuk tambah di situ. Sampai ke Negeri Sembilan, dia tukuk tambah di situ. Bentuk rumah misalnya. Kalau kita tengok bentuk rumah, kadang-kadang kalau kita tengok di Negeri Sembilan, ada yang tidak bergonjong. Betul. Bila tidak bergonjong, bukan bermakna itu bukan Minangkabau. Ambo punya pendapat, lagi jauh daripada tanah asal, dia punya gonjong tu akan lagi rendah. Dia sebab tu ambo kecek di peringkat awal tadi menyesuaikan diri. Dengan itu. Orang putih kata spotting. Dengan suasana sekeliling yang sebenarnya. Tak ada yang taksub. Pak Prof, berarti yang Pak Prof lakukan gini itu kan membuat satu pelatihan tentang mungkin adat ya, Pak Prof. Itu berarti memang Pak Prof membuat itu supaya untuk melestarikan budaya Minang sendiri, gitu kan. Dan di Batam sendiri sepertinya Pak Prof itu tidak ada gitu. Walaupun nih jangan kan itu. Jadi beberapa minggu yang lalu tamu kita Pak Darwin dan Darwis, nah beliau kan juga orang agam. Nah beliau menyatakan bangganya dengan Minang itu sendiri gitu, sehingga beliau ketika pulang ke Minang beliau tidak melihat lagi yang Minang itu dulu gitu. Sementara gitu yang di negeri di rantau saja itu masih ingin melestarikan bagaimana Minang itu masih belajar tentang pantun gitu, masih belajar kalau dari awal kan balu. Jadi itu mungkin suatu bisa menginspirasi kita yang ada di Batam, mungkin nanti kita juga akan buat seperti itu, sehingga anak yang lahir dan besar di Batam pun mereka tidak lupa dengan bahasa, dengan adat gitu. Tapi ada satu perkara yang hamba nak ingatkan ya sebenarnya. Adakah kita nak sentrik Negeri Sembilan saja, Kelantan saja, Johor saja? Dia akan jadi satu kelompok yang kecil. Betul. Hamba selalu bagi tahu, mengecek dengan orang, kalau Negeri Sembilan, cari asal usul di Minangkabau, di situ. Dia akan jadi lebih besar lagi, lebih global lagi, lebih kokoh lagi. Itu yang kita kena pegang. Jadi maknanya dari segi ilmu, dari segi perhubungan ekonomi, bantu-membantu antara satu dengan lain, ini yang kita tidak ada. Ini yang kita ni selalu berdebat soal ranting, benda yang tidak penting, mempertahankan entah apa yang kita pertahankan. Sepatutnya yang kita pertahankan, kita ni seasal seusul. Maknanya bila kita dah tahu kita ni berdunsana, maka bantu-membantu kita. Itu yang kata ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, ke laut sama diranang. Jadi kita tak patut bercakap saja. Pembudayaan tu bagaimana sebenarnya? Ini yang kita perlu ubah. Dan hamba pun dah dengar di Batam ada yang mengerak jamba lah, budaya itu cantik. Untuk nak merapatkan lagi hubungan tu sebenarnya. Melestarikan budaya. Mungkin selepas ni dari sudut ekonominya, dari sudut yang macam-macam. Pandangan Prof sebagai orang ya seperti kita lah. Kita orang di luar ranah. Ranah kan kampung kita. Kita berada dari luar atau di daerah rantau. Terutama Prof yang sudah lahir dan besar di negeri orang lah istilahnya. Apa pandangan Prof secara umum tentang kondisi anak kemenakan kita yang ada di kampung saat ini? Apa pandangan Prof? Perlu merantau. Perlu merantau. Merantau ini tidak sebetulnya jauh. Perlu ada angin perubahan. Kalau duduk dalam kepompong itu saja, dia akan jadi macam apa? Macam rusa masuk kampung. Jadi maknanya orang yang tidak ada ilmu dan tidak ada pengalaman. Kita perlu tengok di tempat orang. Macam mana Datuk Pepatih dulu. Datuk Temenggung dulu, dia keluar. Dia keluar, pergi ke kawasan China, kawasan Eropah. Dia keluar, balik ke Minangkabau, diadun balik ilmu tu. Ramai yang orang lupa bahawa Datuk Pepatih itu adalah ilmuwan. Orang hebat, wali. Datuk Temenggung pun sama. Kenapa hamba berkata begitu? Sebab boleh melahirkan bidang-bidang ilmu yang masih kekal sampai hari ini.
Tidak ada orang yang boleh buat macam tu dah. Jadi kita selalu nafikan orang-orang lama macam tu. Sebab adat ni adalah peraturan. Adat ni adalah undang-undang yang perlu kita ikuti. Yang pertama, adat yang sebenar-benar adat. Maknanya peraturan yang sebenar-benar peraturan. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan lepas tu, ya mungkin alam terkembang sebagai guru. Penakit pisau siraut ambil galah batang lintabung. Selodang jadikan niru, air nas titik jadikan laut, tanah nas kepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Itu tidak boleh diubah tu, adat yang sebenar-benar adat. Undang-undang yang sebenar-benar undang-undang. Yang kedua, maknanya adat yang diadatkan. Maknanya undang-undang yang diundang-undangkan berdasarkan nenek moyang kita dulu. Yang dibawa oleh Datuk Pepatih, Datuk Temenggung, Cati Bilang Pandai, Sangsa Purba, Demang Lembar Daud, itu yang kita ikut. Itu yang kita pegangkan. Yang ketiga, adat yang teradat, undang-undang yang terundang-undang. Berdasarkan tempat yang kita duduk. Batam, berdasarkan Batam. Tapi terasnya masih lagi Minangkabau. Tapi disesuaikan mengikut apa yang berlaku di sini. Dan kalau kita nak ubah pun, kita kena bincang. Lepas tu yang keempat, adat istiadat. Cara pakai tudung, cara makan, cara bercakap. Jadi peraturan dan undang-undang. Ini cantiknya yang perlu kita pegang. Sebab kalau dalam adat Minangkabau ni, kok keratih, kok ni kalau, kok keratih biar sampai ke pucuk. Kok keratih biar berpucuk. Maknanya, kok keratih biar berpucuk, ilmu, amalan, apa yang kita buat ini mesti sampai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ke bawah biar berurek. Maknanya sampai kepada anak buah. Orang yang kita pimpin. Di tengah-tengah jangan dilarik dia kumbang. Ilmu tu biar bermanfaat. Itu cantiknya. Sebab orang Minang ni kalau dia berkecek, dia bertindak, semuanya penuh dengan kiasan. Dia tak marah begitu saja. Ajaran-ajaran Minang dan Pepatih lambut, adab, budi. Cuba kita tengok bangsa-bangsa yang lain. Marah, maki dan macam-macam. Banyak yang perlu kita tengok. Sebab adab itu mustahak sebenarnya. Orang Minang, orang adat Pepatih, orang adat Temenggung, pilih-pilih tempat menjadi pertama teluk, kedua pantai, pilih-pilih. Ya, maknanya orang Minang, orang adat Pepatih terpuji, pertama elok, kedua pandai. Masya Allah. Tadi Pak Pram mengingatkan kalau orang Minang itu terkenal dengan persatuannya, ya kan? Terkenal dengan kepintarannya, ya Pak Pram, walaupun dia berbicara itu dengan penuh kiasan gitu. Jadi tidak to the point seperti orang lain, jadi penuh kiasan gitu. Nah, dan penonton bangga sekali gitu, yang lahir dan besar di Malaysia aja melestarikan adat. Kenapa kita yang masih di Indonesia aja? Dan itu juga mungkin Pak Pram terakhir kali pulang ke Padang itu bilang? Sebulan yang lalu. Ternyata. Dan itu pulang ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh? Di Sungai Puah. 50 kotor. 50 kotor. Dua-dua tempat. Nah, berarti Pak Pram juga mungkin yang maksud ditanya Pak Was tadi, kan lah lama merantau, pulang ke kampung. Nah, Pak Pram sendiri merasa enggak bahwa Minang itu masih kental tidak dengan Minang itu sendiri di kampung gitu, terhadap apalagi ke anak-anak muda yang diamati lah. Kalau di kampung masih kokoh ya sebenarnya. Masih kokoh, dan kita kena gigih mempertahankan. Dan kita jangan pesimis. Dan kita kena sentiasa yakin. Dan yang paling seronok balik kampung, barenya sedap. Kalau mencukup pada solok lena. Assalamu di kampung makan lama. Itu ada Pak Budes, ada dari Pak Mustafa di Budesa. Sekjen Solo Pak Safri Bahar, pandai menggali informasi Udadel Narasayu. Pak, aku ada Pak Mustafa bertanya. Izin Datuk, masyarakat Minang Negeri Sembilan terasa lebih tinggi derajatnya mungkin karena faktor ekonomi. Pengalaman kami merantau ke Malaysia, banyak dun sanak kita di Malaysia yang kadang memanggil
Mat Indon kepada kami yang mencari rezeki ke Malaysia. Komentar. Amba melihat begininya, bila amba ulang alik ke kampung kan, bertemu dengan Dun Sanak, yang sebenarnya di kampung yang lebih tinggi. Kenapa amba kata di kampung yang lebih tinggi? Bareh indak balik di kedai. Ada sawah. Uci ubi di muka rumah. Kalau di Negeri Sembilan, amba minta ampun lah, amba minta ampun. Bareh balik di kedai, sarai balik di kedai. Ayam bila dah semali, lepas tu proses di kedai. Di kampung nah. Betul. Jadi itu yang paling mahal. Dan lepas tu suasana kampung tu, suasana keakraban tu. Jadi yang kecil-kecil itu tak payah kita layan lah kata Mak Indun ke apa ke. Sebab manusia ni bukan semuanya perfect kan. Bukan semuanya itu kan. Nah, itu biasalah orang yang kadang-kadang cemburu. Bila cemburu timbullah istilah macam-macam. Jadi tidak usah diambil hati. Mat Indon itu apa tuh diartikan Mat Indon? Itu pada pandangan dia lah. Sedikit pandangan merendah lah. Merendahkan gitu. Karena mungkin faktor kata seperti disampaikan bahwa melihat kepada faktor ekonomi. Kalau itu sebenarnya kalau menurut kita lihat Pak Prof itu di mana-mana saja itu berlaku. Tapi yang sebenarnya pengalaman Ambo lah, bila kerja di Negeri Sembilan di Malaysia, balik di sini rumah banglo. Rumah banglo, piti hantar ke kampung, rumah banglo, beli kebun kelapa sawit. Macam yang di situ masih lagi naik itu sepeda motor. Itu mulut. Nah, ini harus saya Andi Samudra, onde host gitu lah lama bana tak muncul. Sibuk bana kayaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Amin. Suara Minang TV, jembatan antara rantau di Malaka dan ranah Minang. Ya, terima kasih Pak Andi. Harusnya Pak Andi lah mak biasa nah. Peta petitih je balau enak. Oke. Tapi Pak Prof, kami baru berencana ke Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan duluan datang. Beliau datinlah ala-ala janji. Kalau datang ke Negeri Sembilan, beliau dakek dari tempat beliau gitu. Bisa leluasa. Insya Allah ya Pak Dato ya. Oke. Hampir 60 menit. Ada beberapa pertanyaan. Yang jelas satu pertanyaan dari awak adalah tadi Dato Prof membuat sebuah kalau bahasa lain padepokan lah atau balai latihan lah tentang budaya-budaya. Baik budaya Negeri Sembilan, budaya manapun yang ada di Malaysia. Nah, kalau budaya Negeri Sembilan tentu identik dengan budaya Minang. Kalau seandainya agak sedikit dikembangkan, seperti umpama tadi kan ada Paliko. Paliko itu persatuan orang 50 kota. Di Siko juga ada orang 50 kota cukup besar. Nah, Inyo Cubo mengirim anak-anak muda yang mau belajar, dikirim ke tempat Dato'. Siapa tuh? Kita tengok. Serius ya? Itu serius. Memang itu dalam perancangan. Jadi maksudnya gini. Sebab itu yang ambo kecek di perancangan awal, kekuatan kita ialah keakraban. Kalau kita akrab satu kampung, apa? Biar kita di peringkat global mana. Jadi artinya adalah mumpung berdasarkan geografis Batam dengan Malaysia kan dekat, ya kan? Tidak ada salahnya mungkin paguyuban Minang yang ada di Kota Batam, ya, seperti umpamanya paling terkenal di Malaysia seperti Paliko umpamanya, Payakumbuh atau 50 kota, ya kirimlah generasi muda ya di saat musim libur ya muda saya. Bukan itu saja, bukan itu saja, bukan sekadar datang ke sana. Mungkin nak minta datang di sini boleh duduk 3 hari di sini, sampai hari di sini. Betul. Dan kita untuk jadi seperti yang Pak Prof sampaikan, kita menggali lebih dalam tentang budaya Minang itu sendiri itu dengan orang-orang yang dulunya itu adalah Datuk Perpati, Datuk Temenggung gitu. Dan dulu tahun beberapa tahun yang dulu lah itu pernah ada Datuk Perpati itu datang. Jadi kita ingin juga kini karena kita memang melihat Pak Prof bahwa sebenarnya Minang itu sangat unik sekali gitu. Dan kemana kita pergi itu Pak Prof orang bilang
jangan dipakai prinsip orang Minang tuh. Kan juga banyak tuh orang seperti itu menganggap bahwa Minang dia yang sebenarnya itu sebab orang tak paham sebenarnya. Sebab Minang ni paling menarik. Kalau berkecek ni kan ibarat kayu dalam tungku. Ya. Kayu dalam tungku mesti bersilang. Betul. Bila bersilang, api akan semarak naik. Maknanya kita meraihkan pandangan yang lain. Tapi kita kawal, kita jaga. Satu lagi yang menariknya orang Minang ni, adat ini ataupun undang-undang tadi mesti menuju alu. Alu tu maknanya benda yang betul. Alu mengikut nan patut. Betul. Yang patut. Nan patut tu menuju bana. Ya. Bila naik ke atas, timbul rasa perasaan kita. Ada otak kanan, ada otak kiri. Gunakan. Turun ke bawah, timbul perisau. Rasa jom perisau. Ya. Lepas tu kita buat tindakan. Adakah tindakan itu betul ataupun tidak? Itu hebatnya. Halus. Semua tu ada kaitan dengan syarat semuanya tu. Kita contohkan Pak Prof. Bahasa kiasan itu. Kenapa orang selalu mencari itu orang Minang itu dengan kiasan itu, sindiran itu, contoh takurang nak di dalam takurang nak di luar, taimpi nak di atas gitu. Orang luar berprinsip itu kecerdikan orang Minang, padahal itu sebenarnya positif. Artinya itu kan positif. Tapi banyak orang yang mendefinisikan itu negatif gitu. Dia kepintaran apabila menghadapi masalah. Bijaksana. Bukan apabila kita ada masalah, jadi kita murung, kita lari daripada masalah. Tak. Orang Minang, orang ada pepatih, dia akan hadapi masalah. Betul. Selesaikan masalah tu. Selesainya masalah itu akan timbul kepuasan. Duduk surang sampai-sampai, duduk bersama lapang-lapang. Oke, Pak Prof, berarti memang kita membutuhkan itu dan kita sendiri Pak Prof lahir gadang di kampung, tapi nggak terlalu mengenal gitu yang seperti Pak Prof sendiri di negeri Malaysia lahir dan besar, paham gitu dengan berarti itu betul lah. Tidak. Enggak, kita kena sayang. Nah, karena sayang. Oke, sebelum kita Modest lanjut, Oscar Pultrisop Pakan Ternak. Terima kasih dengan acara ini. Salam dari Batu Sangka. Orang kampung Ibu. Batu Sangka. Biasa ya. Rida Yoselizal, Pak Prof, di Malaysia kan banyak petinggi negara, orang-orang besar dan pejabat yang berasal dari Minang. Apakah masih mengakui atau ada marwah Minang di sanubarinya? Masih ya. Mungkin nanti cerita sedikit lah ya. Beberapa pejabat-pejabat negara Malaysia yang berdarah Minang, tentu Prof bisa nanti cerita sedikit. Sahrizal Jambak, mantap SMTV. Lanjut, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dengan sejarah kita dapat mengenal identitas diri. Benar ya? Kalau kita lihat di Negeri Sembilan, besok 9 hari bulan Jun 9, 10, 11 di Museum Budaya Seremban akan ada festival pepatih. Betul. Ada kuliner, busana dan macam-macam lagi ya sebenarnya. Nuansa Minang. Jadi maknanya masing-masing bangga sebenarnya. Jadi yang pentingnya kita kena bagi pemahaman. Dan kalau kita nak melihat Minangkabau ni perlu pada akarnya betul. Pada akarnya kalau kita lihat Tambu yang ambo kecek di peringkat awal, apabila Iskandar Zulkarnain kahwin dengan puteri Raja Ruhum, lahirnya Maharaja Dipang, Maharaja Alif yang mentadbir di China, Eropah. Seri Maharaja Diraja bergerak ke Tanah Jawi, maknanya bergerak ke Gunung Merapi, kemudian ke Tanah Datar, Agam, 50 Kotor. Daripada 50 Kotor tu, ada beberapa puak daripada 50 Kotor pindah ke Negeri Sembilan. Iaitu daripada Simalanggang jadi suku Seri Melenggang. Lepas tu Sari Lemak jadi suku Seri Lemak. Lepas tu Batu Hampar, daripada Batu Hampar jadi suku Batu Hampar. Lepas tu kalau Batu Belang
Kalau Batu Belang tu daripada apa nama tu kawasan megalit di Riau. Maaf. Itu suku atau asal kampung? Asal kampung, tapi di Negeri Sembilan dia jadi suku. Dia jadi suku. Kalau kita suku Minang itu kan Caniago, Melayu, apa itu masih melekat di Pulau Minang? Kalau di Minangkabau, body Caniago tu sama macam adat Pepatih. Kotor Piliang tu sama macam adat Temenggung. Tapi kalau dia datang daripada Simalanggang, datang ke Negeri Sembilan, dia akan jadi suku Seri Melenggang. Kalau dia datang daripada Batu Hampa, dia akan jadi suku Batu Hampa. Jadi malah dia bangga dengan kampungnya. Kampungnya dijadikan suku. Jadikan suku di situ. Ya, karena saya pernah baca kan ada apa namanya sejarah di Museum Sri Menanti itu kan ada di situ. Pernah saya baca ada istilah suku Batu Hampa, Sri Melenggang dan seterusnya. Saya baca itu adalah merupakan negeri asal dari 50 kota itu sendiri. Kan? Cuma yang hamba pesan sebenarnya kita perlu mendalam. Kita perlu mendalam betul melihat akarnya itu, baru kita tahu datang daripada mana dan apa yang dibawa, iaitu adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mendaki, adat menurun, syarak dan adat bagai aur dengan tebing, bagai isik dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Kan yang hamba kecek daripada awal, adat yang sebenar-benar adat itu yang kita pegang. Betul. Walaupun adat istiadat mesti berlandaskan syarak. Mesti landas pada syarat, ada sopannya, ada tertibnya. Itu yang kita kena bawa balik sebenarnya. Dan Ambo pernah bermuzakarah dengan Buya Dr. Gus Rizal, iaitu Ketua MUI Sumbar. Dia pesan pada Ambo, Datuk katanya, adat yang kita nak pegang ini adalah adat yang berteraskan kepada Al-Quran. Yang Al-Quran tu yang kita bawa keluar. Dia tidak boleh dipisahkan. Ini adat, ini Al-Quran. Itu sekular namanya. Betul. Dan kita kena pegang pada persumpahan Bukit Marapalam. Mana syarat tu akan selamat lah. Pucuknya tadi. Bila kita pegang pucuk, bila dia tua, dia tumbuh pucuk lagi. Itu yang kita kena pegang. Itu hebatnya kita. Luar biasa. Kembali ke yang awal tadi. Profesor Dato. Nah, Dato tadi. Dato itu kalau di Malaysia itu Dato itu biasanya diberikan kepada katanya orang yang orang boleh dikatakan orang kaya gitu, orang terpandang, Dato itu. Nah, Dato di sini apakah memang Dato yang seperti penghulu gitu di kampung atau ini memang Dato yang Melayu berikan gitu? Iya, Melayu berikan. Nah. Itu memang kalau yang bergelar Dato itu orang mungkin yang memang seperti itu kan, orang yang ada sesuatu yang kelebihan yang diberikan ya. Oke, Mudes, cukup banyak. Rida Yoseriza lagi, mantap Pak Prof. Minangkabau bersekutu bertambah mutu. Oke. Rida Yoseriza, mantap Pak Prof. Berjaya Minangkabau bersekutu bertambah mutu untuk Negeri Sembilan. Oke. Pak Mustafa, mudah-mudahan makin erat hubungan dengan Minang Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Insya Allah Prof jadi pemersatu masyarakat Minang. Amin ya. Amin. Oke, Pak Ilyas, yang kalahlah dari Pak Pred ngirim bintang di 100. Bukan Pak Ilyas, Pak Tahu Center nyimak dia sudah memplaningkan kapan kita akan ke Negeri Sembilan. Jadi Pak Ilyas, jangan cameh. Kita lahado orang tua yang akan membantu kita untuk di Negeri Sembilan nanti, insyaallah mudah-mudahan. Lepas itu ada satu lagi museum adat ni di Jelebu. Museum Adat Malaysia. Dia terasnya adalah adat Pepatih dan ada adat-adat yang lain di Pekan Jelebu tu betul. Itu satu lagi yang kita boleh jadikan sebagai tempat rujukan. Sekali lagi, komentar terakhir. Seperti sebenarnya belum dapat jawaban yang lebih teknis. Seperti yang disampaikan oleh salah satu komen tadi. Banyak pejabat-pejabat negara Malaysia itu yang berasal dari Minang kalau dilihat dari sejarah. Selama ini pandangan Prof, beliau-beliau apakah
menyembunyi atau mencintaikan dengan kampung mereka dan segala macam, pernah nggak? Kalau ambo lihat kan, mereka bangga dengan keturunan. Buktinya, kalau datang ke Negeri Sembilan, biasanya kalau hujung-hujung minggu jalan jadi macet. Orang Minang, orang Negeri Sembilan, cuti saja dia akan balik kampung. Balik kampung, buat lamang, merandang. Jadi ibaratnya kayak kami pulang ke Padang lah gitu ya. Kampung. Nah, itu Pak Prof. Jadi seperti tema kita, Negeri Sembilan itu adalah Minangkabau gitu. Nah, berarti memang Negeri Sembilan itu dikonsep betul-betul memang seperti Minangkabau dan dihuni umumnya oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Contoh rumah Bagonjong, rumahnya Bagonjong seperti di kampung Bagadang. Kemudian di situ pun adat istiadatnya masih kental dengan Minangkabau dan seperti Pak Prof sendiri membuat padepokan ya seperti itu balai latihan atau sanggar lah sanggar ya. Nah, berarti jawabannya ke penonton itu kenapa kok Negeri Sembilan itu Minangkabau kan gitu tema kita gitu. Nah, jawabannya seperti itulah. Jadi kalau kita yang ada di Batam atau maupun yang ada di Manya kalau berkunjung ke Malaysia ingin menjelaskan seperti apa Negeri Sembilan, berarti membayangkan bahwa itu adalah Minangkabau. Betul. Nah, boleh datang ke Negeri Sembilan. Kita buktikan betul seperti apa sih gonyong-gonyong di situ. Betul. Terus bagaimana sih dengan masyarakatnya di situ gitu. Tapi kalau kita nak tengok kan, kadang-kadang ada orang yang silap faham sebenarnya. Apabila Minangkabau dia keluar daripada tanah asal, dia akan singgah ke Jambi. Dia akan singgah ke Siak, macam Raja Melewah dulu. Melewah ni maknanya raja yang singgah menyinggah. Ya, singgah menyinggah dengan orang-orangnya. Jadi apabila disinggah sampai disinggah di Johor pun, sampai ke Negeri Sembilan, jadi dia dah bawa budaya yang bercampur-campur tadi. Tapi terasnya masih lagi Minangkabau. Terasnya, basicnya. Fondasinya tetap Minangkabau. Itu yang orang selalu silap faham. Betul. Bila silap faham, kami ini bukannya Minangkabau. Bukan. Kita tak boleh kata begitu. Tapi terasnya tu masih. Masih lagi. Buktinya cuba lihat Tambu. Lihat Tambu, dia akan bagi tahu yang sini raja mana sampai. Itu raja mana sampai. Itu raja mana sampai. Ada bukti-buktinya dan ada bukti-buktinya dari segi makanan dan dari segi budaya-budaya yang lain ya sebenarnya. Dan kita kena bersifat matang ya sebenarnya. Kadang-kadang orang banyak suka mewujudkan perkelahian, nakal lah sebenarnya, nakal, suka mengusik. Itu sepertinya tidak hanya di situ saja Pak, itu sudah biasa terjadi di kota. Terakhir nih Bro, Akhir sekali ya, sekali. Tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, dah menghayati, baru akan rasa. Bahkan rasa dalaman itu. Tapi kalau untuk Negeri Sembilan itu mengadakan mungkin kayak seperti sekali dalam setahun adakah festival budaya Minangkabau itu sendiri Pak? Selalu macam contoh 9, 10, 11. Oh, besok itu memang mengangkat itu untuk festival. Makanya Perpati Festival namanya. Perpati Festival di 8, 9, 10 itu. 8, 9, 10. Nah, itu berarti diundang kok. Masyarakat Minang yang ada di tidak hanya Negeri Sembilan atau memang dibuka. Malaysia. Memang dibuka. Orang Minang yang berada di Malaysia gitu ya. Terakhir. Macam susah kita nak tamatkan kan. Bro, saya satu aja komen, Bro. Kadang-kadang ada pertengkaran yang dalam tanda petik membuat Indonesia di Malaysia kok pecekak. Minang Malaysia mengecen ini rendang Negeri Sembilan kecen. Protes Minang. Oi, nak ada Negeri Sembilan rendang itu dari Minang kok gitu. Iko apalagi umpamanya beberapa budaya yang lahir di Negeri Sembilan dan dinobatkan oleh orang Malaysia itu adalah pemerintah Malaysia menjadi budaya Negeri Sembilan atau budaya Malaysia. Sementara basic itu Minangkabau. Proteslah orang Minang kadang-kadang. Apa pandangan Prof terhadap itu? Melihat begini, satu-satu budaya tu ya kita jangan sebut misal kata randai misalnya. Okey, randai ya, seperti randai adalah budaya Negeri Sembilan. Tapi kita kena tambah ayat ujungnya yang berasal daripada Minangkabau. Minang itu yang Negeri penting. Sembilan yang berasal dari Minangkabau. Ada istilah Minang Negeri Sembilan di situ.
Jadi tetap Negeri Sembilan Negeri ya sebut. Sembilan. Ya, Randai Negeri Sembilan. Ya, Randai Negeri Sembilan, tapi berasal dari Minangkabau. Daripada Minangkabau. Jadi tidak memutus seakan-akan itu adalah milik Malaysia secara umum, begitu ya. Nah, ini orang Malaysia nih Pak Prof yang berkomentar Pak Prof. Mardonis Samsir, luar biasa, bijak. Saya perantau Saremban. Wow. Tepatnya di Kuala Pilah yang tidak berada berapa jauh dari Istana Sri Menanti. Wow. Sayangnya saya tidak berani untuk berkunjung ke istana. Padahal saya keturunan Rajo Buo, Lintau Buo. Tambah lagi saya tidak berapa tahu Jo silsilah keturunan di Negeri Sembilan. Nah, Bapak mesti datang jumpa Pak. Jumpa beliau. Negeri Sembilan. Ada nomor yang bisa dihubungin, mungkin banyak yang orang-orang keturunan Minang yang lah terputus dalam tanda petik, tidak mengenal lagi secara beliau ingin betul, tapi nggak tahu kemana gitu. Mungkin bisa Prof bisa sampaikan di Siko kepada seluruh warga Minang yang ada di Malaysia atau keturunan Minang lah atau apapun lah, atau yang ingin belajar budaya Negeri Sembilan dan segala macam. Mungkin Prof bisa sampaikan. Kalau Facebook ambo Rajo Taromba Duo. Rajo Taromba Duo, Fred. Ditulis Fred. REJETEROMBE Duo. Dua Romawi. Dan nomor telepon nombor 011 sampai 011 288 288 28 702 702 28-nya 3 kali ya? 011 288 28 702. Oh, 288 702. Ya, baik. Kode plus 60. Betul. Oke. Pemirsa Soro Minang TV, terutama busana kita yang ada di Negeri Sembilan, yang merasa dirinya keturunan Minang selama ini, tapi sudah tidak paham lagi terhadap budaya Minang, mungkin insya Allah atau Malaysia secara umum bisa menghubungi Profesor kita yang sudah ada nomornya di kolom komentar. Karena mungkin Pak Prof masih banyak orang awak yang ada di Malaysia yang mungkin punya keturunan yang berusaha menetap dan beliau yang tidak ingin putus, ingin habis generasi Minang itu. Satu lagi yang mau pesan pusat latihan tu, ambo tengah balik ni akan beli perabotnya dan kemudian ada 10,000 buku akan ambo letakkan dalam tu. Kalau nak buat kajian silalah datang. 10.000 buku itu budaya Minang campur. Tapi Minang yang banyaknya. Campur. Oke, pemirsa Soro Minang TV, Budes tidak akan pernah habis, tidak akan pernah cukup waktu kalau kita lah berbicara tanah karena kita berada di rantau. Kita sudah tumbuh besar di negara orang. Tentu apapun namanya tetap kita sangat mencintai ranah itu sendiri. Tidak akan pernah habis cerita itu tentang hal itu. Ya Budes, ala lebih 60 menit lah mencapai 70 menit. Kita berbincang-bincang dengan Prof. Romli ya. Rosli. Prof. Rosli yang asal dari Negeri Sembilan. Bagi ambo tutup sikit. Oke, closing statement. Ambo bagi tutup sikit. Pada pendengar-pendengar segala dan sana, kita kena buka minda kita. Jangan wujudkan satu suasana nakal. Maknanya kutuk mengutuk, usik mengusik. Perbedaan jangan dicari. Jangan dicari. Kita yang pentingnya keakraban untuk kekuatan, untuk masa depan. Gitu. Biar Minangkabau tetap jaya di mana saja. Iya. Oke. Pemirsa Soro Minang TV, lebih 70 menit kita berbincang-bincang santai dengan beliau dengan pada satu inti adalah istilah Minang itu mengatakan di mabui bijak di situ langit jujuang dan indah akan hilang budaya kita walaupun kita lahir dan besar di rantau. Berbuyut-buyut kita tetap bangga kita dengan Minang itu sendiri. Baik, penonton setia Soro Minang TV, 70 menit kita bersama Pak Prof. Pak Prof boleh sampaikan closing statement-nya dulu, Pak Prof? Tadi.
Sudah? Atau masih ada yang ada sedikit saja lagi. Ya. Sedikit saja lagi, yang paling penting penyatuan kita ialah syarak itu sebenarnya. Islam itu sebenarnya. Jangan diketepikan tuh. Apa saja yang kita buat, syarak itu penting sebenarnya. Syarak mengatur. Syarak mengatur. Ya, jadi Pak Prof berpesan bahwa apapun yang kita lakukan kita tetap berpegang kepada Al-Quran ya, lebih kepada apapun itu hubungan kita manusia dengan Tuhan gitu, dengan tidak meninggalkan adat. Nah, baik penonton Suara Minang TV di mana saja berada, tak terasa 70 menit kita bersama Pak Prof. Memang waktu itu tidak cukup, tapi paling tidak kita lebih tahu, lebih mengerti kenapa sih Negeri Sembilan itu dikatakan Minangkabau gitu. Dan seperti yang Pak Prof sampaikan bahwa beliau sendiri sudah membuat satu tempat di mana beliau akan lebih mengembangkan budaya Minangkabau karena harus turun temurun. Nah, turun temurun supaya tidak hilang Minangkabau dimanapun kita berada. Dan juga terima kasih kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Kami tetap mengimbau jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV sebagai dukungan kepada program yang dihadirkan oleh Suara Minang TV kepada seluruh penonton setianya. Dan kami dari awal sampai akhir, Safril Bahar, Manis dan beserta Prof, tamu kita yang datang langsung dari Negeri Sembilan, kok ada salah kato dari awal sampai akhir. Boleh tutup dengan pantun Ciana. Pak Prof, tunggu sebelum bagi pantun. Kok ada salah kato gitu dari awal sampai akhir, salah sikap dan salah gaya. Kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan itu adalah memang milik kita. Tentu kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada rekan-rekan atau pemirsa Suara Minang TV. Kita tutup acara kita sebelum dengan tagline terakhir kami dengan sebuah pantun dari Datuk kita. Ambo minta ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, sebab budi bahasa ni penting. Anak Cina memasang pukat sampai ke Deli. Hidup di dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Wow, oke. Pemirsa Suara Minang TV berakhir. Dan tetap ikuti terus program kita di Suara Minang TV, suara orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.